dan seluruh elemen yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Petani Sawit Sulawesi Barat. Hari ini kita akan menggelar aksi, yakni merespon tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas pembatasan program DMO dan DPO yang sesungguhnya ingin membenturkan antara petani dan masyarakat pengkonsumsi minyak goreng. Petani tidak pernah menolak untuk melakukan regulasi DMO dan DPO, tetapi jangan program tersebut, jangan regulasi tersebut membuat petani sawit sengsara akibat program tersebut. Hari ini Permendak 2 kali sudah direvisi, tapi sekali lagi revisi tersebut belum mencantumkan soal pembatasan yang berimbas pada harga TBS ke depan. Untuk itu hari ini kita, elemen masyarakat, Aliansi Petani Pemerhati Petani Sawit Sulawesi Barat, turun ke jalan mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendak nomor 6 tahun 2022 untuk kemudian dirubah dan memberikan spesifikasi aturan yang menjamin atas masa depan dan harga tentang TBS petani sawit. Yang kedua, Permentan nomor 1 tahun 2018 sejak 32 tahun dalam penetapan harga TBS tidak pernah menjadi rujukan dalam harga penetapan TBS di Sulawesi Barat. Pemerintah dan pengusaha sawit selalu berkolaborasi untuk menindas dan merampas hak-hak petani sawit kita. Untuk itu hari ini kita ingin mendesak agar Permentan nomor 1 2018 ditegakkan dan menjadi aturan main dalam penetapan harga TBS yang hari ini ditetapkan. Untuk itu, mengingat waktu perjalanan kita, maka saya menghimbau kepada rekan-rekan masa aksi, motor berada di depan mobil komando, habis itu mobil komando dan kendaraan roda 4 berada di belakang mobil komando. Rute jalur kita melalui Jalan Jenderal Sudirman menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Saya rasa demikian teman-teman yang memiliki kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk langsung mengkondisikan kendaraannya agar memposisikan diri di barisan masing-masing. Selanjutnya aksi ini saya serahkan kepada Korlap. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua saya, bapak-bapak petani yang tergabung dalam Apkasindo Perjuangan Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini berkomitmen untuk bagaimana mengawal TBS di Sulbar demi kesejahteraan petani di Sulbar. Kemudian terima kasih banyak juga kepada teman-teman OKP Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat yang sampai saat ini setia mengawal kepentingan petani. Pada siang hari ini patut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang beragama, dan tentunya saya serahkan kepada Ketua DPW Apkasindo Sulbar sebagai memimpin doa dalam gerakan ini, dan kemudian kita akan melanjutkan proses aksi di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Untuk penyampaian dari Sekretaris DPW, kemudian Ketua DPD Mamuju Tengah, maka sebaiknya kita percepat karena waktunya sudah setengah 3. Bapak-bapak anggota dewan sudah menunggu di ruangannya. Kita mulai saja. Kita berdoa, saya pimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Pemerhati Petani Sawit yang ada di Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan OKP Cipayu Plus yang ada di Provinsi Sulawesi Barat mohon maaf kepada para pengguna jalan atas terganggunya aktivitas jalan yang berlangsung saat ini. Kehadiran kami namun ini persoalan kemanusiaan, namun ini persoalan sosial, namun ini persoalan umat yang menyangkut banyak elemen, yang menyangkut banyak unsur masyarakat. Yang mana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah,
Hal ini kemudian membuat posisi Indonesia sangat strategis di kancah perdagangan internasional. Banyak komoditi ekspor yang dilahir dari rahim tanah kita. Tanah itu dapat digunakan secara seksama, tidak bukan justru untuk dikebiri. Saya minta kepada seluruh kawan-kawan massa aksi untuk bergabung di depan, rapatkan barisan kita. Ketika bapak-bapak kepolisian mampu baris berbaris, tentunya kita sebagai massa aksi juga dapat mampu baris berbaris, karena kita adalah massa yang terdidik dan massa yang terorganisir. Kawan-kawan, saya minta kawan-kawan di depan, kawan-kawan massa aksi, kita sudah berada di gedung perwakilan kita, gedung perwakilan rakyat. Hari ini saya minta bapak-bapak, jangan menutupkan kami, Pak. Kami datang di sini bersama petani. Seketika itu kami dihalangi, maka jangan salahkan kami ketika kami masuk dengan secara paksa. Jangan dihalangi, bapak-bapak. Oke, saya berikan dulu kepada kawan-kawan untuk menyampaikan resumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mendengar gemuruh suara kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati kawan-kawan petani sawit Sulawesi Barat perwakilan yang tergabung di dalam Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan Sulawesi Barat, kawan-kawan OPD dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Petani Sawit Sulawesi Barat. Apakah hari ini kawan-kawan siap dipimpin? Siap! Kawan-kawan siap dipimpin? Siap! Sekali lagi saya bertanya, apakah kawan-kawan siap dipimpin? Siap! Kalau begitu silahkan berbaris panjang 5 sampai menuju pagar. Menghadap ke mobil komando. Sekali lagi 5 berbaris panjang ke belakang. Hidup petani, hidup mahasiswa, hidup pemuda. Bapak-bapak yang kami hormati, teman-teman kepolisian, terima kasih sudah mengawal. Begitupun dengan teman-teman Satpol PP yang sudah mengawal aksi pada hari ini. Kami petani sawit Sulawesi Barat dan juga kawan-kawan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Petani Pemerhati Sawit Sulawesi Barat datang ke gedung DPR ini, menuju ke kantor Dewan yang terhormat ini, datang dengan damai, ingin menyampaikan aspirasi dan suara petani sawit Sulawesi Barat. Tetapi kawan-kawan semua, kita dihadang dengan pagar besi di depan. Jadi saya mohon teman-teman DPR yang terhormat yang ada di dalam, instruksikan buka pagar ini agar petani dan kawan-kawan mahasiswa dan pemuda bisa berdialog damai dengan anggota DPR. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Jadi hari ini kami petani dan pemuda mahasiswa datang ke gedung terhormat ini ingin menyampaikan aspirasi. 1. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan tentang DMO dan DPO. DMO dan DPO ini adalah pembatasan tentang harga CPO. Ini untuk regulasi membatasi atas kenaikan harga CPO yang terus membumbung tinggi. Petani tidak pernah menolak tentang program tersebut.
Karena sekali lagi petani juga adalah konsumen minyak goreng. Tetapi kebijakan itu, Permendak tersebut jangan kemudian merampas dan mengkebiri hak dan keadilan bagi petani sawit, khususnya yang ada di Sulawesi Barat. Kenapa itu bisa terjadi? Permendak nomor 2 tahun 2021 menetapkan harga TBS petani. Betul bahwa telah direvisi di aturan Permendak nomor 6 tahun 2022 dan harga sawit tetap stabil sampai hari ini. Tetapi memberikan jebakan-jebakan, ada petani sawit, di dalamnya ada pengusaha sawit. Tetapi 32 tahun itu yang telah diatur oleh Permentan nomor 1 2018 tidak pernah sekalipun selama hampir 32 tahun sawit berdiri di Sulawesi Barat ini memakai dan mengacu serta menetapkan harga TBS sesuai aturan pemerintah itu sendiri. Ini menjadi pertanyaan bagi kami petani sawit. Kenapa pemerintah lebih melindungi pengusaha? Kenapa pemerintah lebih melindungi investasi tapi menginjak-injak keadilan petani? Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Untuk itu hari ini kami datang ke gedung yang terhormat ini. Kami ingin berkonsultasi dengan DPR. Kalau memang DPR merupakan perwujudan perwakilan rakyat, kalau betul DPR masih membela hak-hak petani, tapi kalau DPR juga ingin berhadapan-hadapan dengan rakyat, tidak pernah direalisasikan, maka jangan salah. Mari kita di tangan kita tergenggam arah bangsa, marilah kawan, mari kita sebuah lagu. Mari kita di tangan kita tergenggam arah bangsa, marilah kawan, mari kita sebuah lagu. Bentuk keprihatinan kami terhadap Provinsi Sulawesi Barat ini, Bapak Ibu sekalian. Kehadiran kami di sini, kami melihat bahwa banyaknya masalah-masalah yang terjadi di Sulawesi Barat ini, khususnya pada petani kelapa sawit yang ada di Sulawesi Barat. Itulah yang menyebabkan kehadiran kami di sini seluruh kepedan mendampingi petani-petani sawit yang ada di Sulawesi Barat. Sebab kami mensinyalir adanya permainan antara pemerintah dengan pihak-pihak perusahaan dalam menindas rakyat pribumi yang ada di Sulawesi Barat ini. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Olehnya itu, kami dari kelompok mahasiswa dan pemuda aliansi OKP pemerhati kelapa sawit Sulawesi Barat akan tetap berdiri kokoh di sini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Bapak Ibu sekalian. Jadi kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk melayani kami di depan gerbang pintu DPR Provinsi Sulawesi Barat ini. Karena kehadiran kami di sini Bapak Ibu sekalian bukan perampok, tetapi kami hadir di sini untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan hak rakyat Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, saya menghimbau kepada seluruh saksi ketika Dewan Perwakilan Rakyat yang kita masih sangat yakini bahwa dia akan berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak bisa melayani kita untuk bagaimana kemudian bicara berjalan kepentingan rakyat dalam hal persoalan sawit di Sulawesi Barat, maka tidak ada kata lain kecuali lawan dan lawan. Olehnya itu, saya mengimbau kepada seluruh saksi untuk membongkar pagar-pagar ini sebagai penghalang tirani untuk menyampaikan kebenaran.
Pamung Praja yang kami hormati tidak mampu memberikan jaminan kepada kami untuk bagaimana kemudian bisa berdialog menyampaikan kebenaran Bapak Ibu sekalian, maka kami dari aliansi mahasiswa kepada aparat kepolisian atau Pamung Praja ketika tidak mampu memberikan pelayanan atau fasilitas untuk berdialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat jangan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sebab kehadiran kami di sini simpel hanya untuk berdialog dan memperjuangkan hak rakyat Bapak Ibu sekalian. Untuk menjaga ritme pergerakan, saya kembalikan ke Tarik ke sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, tetap tertib kawan-kawan sekalian. Tarik dia nak. Ya, tarik. Awas ya tuh. Masa aksi. Teman-teman, tolong Wah. Teruskan. teman-teman sekalian jangan merusak. Jangan merusak. Geser, jangan susah. Geser. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Kawan-kawan, apakah kita masih sanggup melaksanakan aksi ini, kawan-kawan? Untuk itu, saya sampaikan kawan-kawan sekalian, tetap satukan barisan, rapikan barisan, bahwa kita aksi hari ini merupakan aksi damai kawan-kawan untuk kemudian mencapai titik kesepakatan antara petani sawit itu sendiri kepada pemerintah, kawan-kawan. Sepakat? Saya harap kawan-kawan sekalian bisa rapatkan barisan di depan, bahwa hari ini kita turun ke DPR sebagai tempat perwakilan rakyat untuk kemudian menyampaikan bahwa hari ini petani sawit itu kemudian ingin didiskriminasi, kawan-kawan, ingin kemudian ditindas, kawan-kawan sekalian. Perlu kita ketahui bahwa CPO itu sendiri, hasil daripada kelapa sawit itu sendiri, merupakan pendapatan terbesar nomor 2 di Indonesia, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Lantas kemudian kenapa harga sawit kemudian itu bisa turun, kawan-kawan? Kita lihat bahwa pemerintah ingin mengambil subsidi itu sendiri untuk minyak goreng itu dari bentuk keprihatinan kami terhadap Provinsi Sulawesi Barat ini, Bapak Ibu sekalian. Kehadiran kami di sini, kami melihat bahwa banyaknya masalah-masalah yang terjadi di Sulawesi Barat ini, khususnya pada petani kelapa sawit yang ada di Sulawesi Barat. Itulah yang menyebabkan kehadiran kami di sini seluruh keadaan mendampingi petani-petani sawit yang ada di Sulawesi Barat. Sebab kami mensinyalir adanya permainan antara pemerintah dengan pihak-pihak perusahaan dalam menindas rakyat pribumi yang ada di Sulawesi Barat ini. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Olehnya itu, kami dari kelompok mahasiswa dan pemuda aliansi OKP pemerhati kelapa sawit Sulawesi Barat akan tetap berdiri kokoh di sini untuk memperjuangkan hak rakyat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk melayani kami di depan gerbang pintu DPR Provinsi Sulawesi Barat ini. Karena kehadiran kami di sini, Bapak Ibu sekalian, bukan perampok, tetapi kami hadir di sini untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan hak rakyat, Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, saya menghimbau kepada seluruh saksi, ketika
Dewan Perwakilan Rakyat yang kita masih sangat yakini bahwa dia akan berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak bisa melayani kita untuk bagaimana kemudian bicara berjalan kepentingan rakyat dalam hal persoalan sawit di Sulawesi Barat. Maka tidak ada kata lain kecuali lawan dan lawan. Oleh itu saya mengimbau kepada seluruh saksi untuk membongkar pagar-pagar ini sebagai penghalang tirani untuk menyampaikan kebenaran waktu ini. Ketika bapak-bapak pamung praja yang kami hormati tidak mampu memberikan jaminan kepada kami untuk bagaimana kemudian bisa berdialog menyampaikan kebenaran Bapak Ibu sekalian, maka kami dari aliansi mahasiswa akan tetap menerobos dan tidak ada kata tidak untuk memperjuangkan hak rakyat Bapak Ibu sekalian. Kami telah mendengarkan bahwa harga sawit telah paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Namun manakah yang lebih penting, kepentingan rakyat atau kepentingan pemerintah atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang meninggalkan Bapak Ibu sekalian? Jelas-jelas bahwa Permentan nomor 1 tahun 2018 itu adalah regulasi yang kita harus patuhi. Namun apa yang telah terjadi di Sulawesi Barat ini justru itu kita abaikan, dan kemudian kami sinyalir adanya kong kali kong antara pihak perusahaan dengan pemerintah dalam hal tidak memperlakukan regulasi yang ada Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu kehadiran kami di sini hanya untuk menegaskan bahwa tegakkan hukum seadil-adilnya di Provinsi Sulawesi Barat ini, sebagaimana regulasi-regulasi yang diatur dalam segala hal atau segala keputusan yang ada di negeri ini itu telah diatur dalam undang-undang. Jadi kami meminta kepada aparat kepolisian kepada aparat kepolisian atau pamung praja ketika tidak mampu memberikan pelayanan atau fasilitas untuk berdialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka jangan salahkan kami ketika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sebab kehadiran kami di sini simpel hanya untuk berdialog dan memperjuangkan hak rakyat Bapak Ibu sekalian. Untuk menjaga ritme pergerakan, saya kembalikan kepada rakyat. Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, tetap tertib kawan-kawan sekalian. Kita di sini aksi damai kawan-kawan. Maksa aksi. Teman-teman, tolong ditertibkan teman-teman. Teman-teman sekalian, jangan merusak. Geser pagarnya, geser. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Kawan-kawan, apakah kita masih sanggup melaksanakan aksi ini kawan-kawan? Untuk itu saya sampaikan kawan-kawan sekalian, tetap satukan barisan, rapikan barisan, bahwa kita aksi hari ini merupakan aksi damai kawan-kawan untuk kemudian mencapai titik kesepakatan antara petani sawit itu sendiri kepada pemerintah kawan-kawan. Sepakat? Saya harap kawan-kawan sekalian bisa rapatkan barisan di depan, bahwa hari ini kita turun ke DPR sebagai tempat perwakilan rakyat untuk kemudian menyampaikan bahwa hari ini
petani sawit itu kemudian ingin didiskriminasi kawan-kawan, ingin kemudian ditindas kawan-kawan sekalian. Perlu kita ketahui bahwa CPO itu sendiri, hasil daripada kelapa sawit itu sendiri merupakan pendapatan terbesar nomor 2 di Indonesia kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Lantas kemudian kenapa harga sawit kemudian itu bisa turun kawan-kawan? Kita lihat bahwa pemerintah ingin mengambil subsidi itu sendiri untuk minyak goreng itu dari penurunan harga TBS yang kemudian itu menindas para petani sawit kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Ini merupakan terjadinya kong kali kong terhadap perusahaan dengan pemerintah kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Untuk itu kita mengharapkan apa yang menjadi tuntutan para petani sawit itu harus diakomodir oleh perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Barat. Betul tidak kawan-kawan? Ketika ini kemudian tidak diindahkan oleh DPR itu sendiri, kita katakan DPR buntu kawan-kawan. Kita nyanyikan, kita lantungkan DPR buntu, DPR buntu, buntu sekali. Untuk itu kami mengharapkan anggota dewan yang terhormat selaku perwakilan rakyat temui para petani kalian yang pada dasarnya memenuhi kebutuhan negara ini sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Untuk itu saya melihat bahwa kehadiran satu orang pun anggota dewan di depan masa asli pada kali ini itu tidak ada kawan-kawan. Ini menandakan nilai demokrasi yang ditanamkan sama anggota dewan itu tidak ada kawan-kawan. Kami meminta secara terhormat, kami meminta secara demokrasi bahwa kami penyampaian aspirasi perlu untuk ditemui kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Untuk itu, untuk menjaga ritme pergerakan kita, mari kita satu suara tetap mengawal para petani kita, para tonggak kehidupan negeri ini kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani dan adik-adik mahasiswa, Bapak Kepolisian, Bapak Pol PP yang kami hormati, kami dari DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Sulawesi Barat ingin menyampaikan bahwa untuk diketahui bersama, petani kelapa sawit Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 40%, 6 juta hektar dari luasan kebun kelapa sawit di Indonesia telah begitu banyak memberikan sumbangan kontribusi devisa kepada negara. Perlu kita ketahui bersama bahwa APBN 2021 telah disumbang oleh CPO sebesar 250 triliun atau sama dengan 10% dari APBN kita. Sektor CPO telah menyumbangkan devisa kedua terbesar di Indonesia ini setelah pajak. Yang kedua, telah dipergunakan oleh pemerintah untuk program biodiesel sebanyak 31 triliun. Telah dipakai oleh pemerintah untuk subsidi minyak goreng sebesar 7,4 triliun. Sudah dipergunakan untuk program replanting, program riset, dan lain-lain sebagainya yang nilainya tidak sedikit. Akan tetapi apa yang terjadi di Sulawesi Barat, bahwa akibat dari kebijakan-kebijakan itu, masyarakat yang telah menyumbangkan devisa tersebut tidak diperhatikan dengan baik. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Kenapa? Karena Permentan tidak dijalankan sesuai aturan tata niaga kelapa sawit, yaitu Permentan nomor 1 tahun 2018. Inilah yang kami ingin sampaikan di DPR agar tata niaga kelapa sawit di Sulawesi Barat disamakan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hari ini harga TBS di Riau 3.600, tetapi penetapan kita bulan Januari 2.700 rupiah, ya, 2.600 sekian. Ini yang kami ingin perjuangkan. Jadi kami tidak mengada-ada. Ini fakta yang terjadi. Hari ini tadi penetapan di Palu di Sulawesi Tengah 2.970. Jadi
kita sudah begitu ketinggalan banyak hal dalam persoalan harga untuk mendapat kesejahteraan petani yang telah berkontribusi besar tersebut. Dan ini adalah pernyataan dari Menteri Keuangan sendiri bahwa sektor CPO adalah menjadi tulang punggung negara. Akan tetapi apa yang kita lihat di Sulawesi Barat, semua PKS dan pemerintah berkolaborasi telah memperlakukan petani dengan semena-mena selama kurang lebih 35 tahun. Dari tahun 88 sudah hadir kelapa sawit Sulawesi Barat, akan tetapi pemerintahnya tidak pernah berpihak kepada petaninya. Marilah kita, semoga apa yang kita inginkan ini dapat mencapai kesejahteraan buat masyarakat tani kelapa sawit Sulawesi Barat. Dan kita semua berharap agar DPR mau mendengarkan aspirasi ini, agar pemerintah mau mendengarkan keluhan petani ini, bahwa petani Sulawesi Barat telah diperlakukan semena-mena selama 32 tahun lebih. Dan sampai hari ini tata niaga kelapa sawit yang seharusnya menghadirkan invoice, selama itu juga perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Barat tidak pernah menghadirkan. Maka hari ini adalah hari terakhir kita tuntut. Besok penetapan harga TPS Provinsi Sulawesi Barat. Kita hanya dua alternatifnya teman-teman, KPBN atau invoice, itu saja. Tidak ada alternatif lain. Kalau tidak, apa boleh buat? Kita berhadapan-hadapan lagi dengan pemerintah dan PKS. Jangan salahkan apabila kami bergerak terus. Benar dikatakan oleh Sekretaris DPW, kalau hari ini hanya ratusan, mungkin ke belakang akan kami mobilisir ribuan massa untuk datang ke DPR ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kawan-kawan masih siap melanjutkan aksi ini? Ya. Saya tidak mendengar suara gemuruh dari kawan-kawan. Apakah kawan-kawan dan para petani sawit yang ada di Provinsi Sulawesi Barat masih siap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kami, hak-hak kita sebagai petani Sulawesi Barat? Kalau seperti itu, teriakan dan mari kita kepalkan tangan kiri kita ke atas sebagai simbol perlawanan. Sumpah Petani Indonesia. Sumpah petani Indonesia. Kami petani Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa anti kebohongan. Kami petani Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan nilai-nilai keadilan. Kami petani Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa anti kebohongan. Bahasa anti kemunafikan. Hidup petani. Hidup petani. Hidup mahasiswa. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran dan stakeholder yang terkait ucapan terima kasih kepada Bapak Satpol PP, kemudian Bapak Kepolisian yang kemudian hadir pada siang hari ini mengawal aksi-aksi yang dilakukan oleh para petani dan para mahasiswa yang kemudian mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian kami sampaikan kepada pemilik gedung DPR yang mewah ini untuk kemudian datang menemui maksa aksi yang hari ini datang ingin menegakkan apa yang menjadi hak-hak petani di Provinsi Sulawesi Barat. Kembali kami sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh para ketua-ketua OKP, kemudian para ketua Apsakindo, kemudian para sekretaris mengatakan bahwa hari ini terjadi kong kali kong antara pemerintah dengan korporat kelapa sawit yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Buktinya adalah hari ini petani harga sawit itu dikebiri yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu kami mengharap, para petani mengharap dan para mahasiswa untuk kemudian mengharap kepada Bapak anggota Dewan yang ada di dalam yang hari ini melakukan sidang paripurna. Tolong didengar apa yang menjadi aspirasi kami. Mana lebih penting hak rakyat yang tertindas hari ini dengan finansial sidang paripurna yang tidak jelas, dan itu akan menguntungkan pribadi-pribadi atau stakeholder yang terkait. Oleh karena itu kami dari Aliansi Pemerhati Petani Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Barat datang ke sini hanya ingin menekankan Permentan nomor 1 tahun 2018 pasal 17 yang berbunyi
korporat atau perusahaan sawit harus mengeluarkan data invoice-nya kepada stakeholder yang terkait, baik itu petani, baik itu pemerintah. Oleh karena itu kami mengharap kami ditemui, kemudian kita saling komunikasi, mempertemukan ini sehingga apa? Lahir sebuah solutif yang kemudian bisa mensejahterakan petani di Provinsi Sulawesi Barat. Saya berani mengatakan bahwa ketika DPR Provinsi Sulawesi Barat, Bapak anggota Dewan yang terhormat di dalam, tidak menemui kami hari ini, maka saya pastikan dan saya pastikan dan yakinkan bahwa DPR eksekutif itu sudah bersekongkol kong kali kong dengan pihak korporat. Apakah kawan-kawan siap melanjutkan aksi ini? Saya tidak mendengar suara gemuruh dari kawan-kawan. Apakah kawan-kawan masih siap melanjutkan aksi ini? Seribu rangka revolusi. Saya kembalikan ke Korlang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketika keadilan tidak memihak kepada rakyat, maka wajib hukumnya perlawanan kita teriakan, saudara-saudara sekalian. Ketika saudara-saudara sekalian berniat untuk memperjuangkan keadilan untuk rakyat, rapatkan barisan. Saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, rapatkan barisan. Hari ini saudara-saudara sekalian kita ketahui bahwa keadilan yang tidak berpihak kepada rakyat itu disebabkan oleh korporat dengan para penguasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Namun itunya para penyambung lidah rakyat, perwakilan rakyat memilih diam melihat kondisi rakyat hari ini, saudara-saudara sekalian. Tentunya kita ketahui bahwa salah satu penopang ekonomi terbesar di Provinsi Sulawesi Barat berasal dari petani sawit. Namun mengapa pemerintah provinsi hari ini justru menelantarkan petani sawit, saudara-saudara sekalian? Ini menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara sekalian. Maka tentu wajib aliansi OKP yang ada di Kabupaten Mamuju turun untuk meminta pertanggungjawaban DPR sampai di mana mereka mengawal kebijakan-kebijakan para pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang kami anggap berkong kali kong dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Saudara-saudara sekalian, ketika hari ini masih semangat untuk melakukan perlawanan, maka jangan sampai anggota perwakilan rakyat yang ada di dalam malah sibuk untuk menyusun aksi-aksi rampok mereka. Mending kita dobrak masuk untuk membawa aspirasi kesejahteraan rakyat, saudara-saudara sekalian. Jadi saya sampaikan, rapatkan barisan untuk saudara-saudara sekalian, rapatkan barisan. Karena hari ini ketika darah harus dialirkan untuk mensejahterakan masyarakat, maka wajib hukumnya kita alirkan, saudara-saudara sekalian. Ketika hari ini keringat dan air mata para petani tidak henti-hentinya akibat regulasi atau aturan mereka yang ada di bangku-bangku kebijakan, maka wajib hukumnya kita mengalirkan darah di kantor DPR ini, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa besok akan terjadi penetapan harga sawit. Jangan sampai hari ini kita tidak ditemui lalu mereka membuat lagi kong-kali-kong untuk voting penetapan harga sawit, saudara-saudara sekalian. Ini yang kita tidak inginkan, saudara-saudara sekalian. Sebab sudah ada regulasi untuk mengatur bagaimana mekanisme penetapan harga sawit, saudara-saudara sekalian. Namun selalu kita ketahui bahwa bagaimana korporat dengan para penguasa membuat deal-deal untuk tidak mensejahterakan rakyat petani sawit, saudara-saudara sekalian. Maka wajib hukumnya kita akan tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan rakyat, khususnya petani sawit, saudara-saudara sekalian. Jadi saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian tetap satu komando, rapatkan barisan, karena kita akan mendobrak orang-orang yang mencoba menghalangi suara-suara kita untuk meneriakkan keadilan, meneriakkan untuk kesejahteraan petani sawit, saudara-saudara sekalian. Untuk itu mempersiapkan waktu saya serahkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kawan-kawan masih sanggup melakukan aksi ini? Revolusi! Tanah untuk rakyat! Revolusi!
Bapak-bapak DPR yang hari ini melaksanakan rapat paripurna, namun kemudian seakan mempertontonkan dan kemudian menghadapkan para petani kelapa sawit dengan para aparat kepolisian. Pada hari ini kita tidak melihat DPR yang muncul untuk menemui para petani sawit, kawan-kawan. Kita dianggap sebagai pemberontak, kita tidak dianggap sebagai masyarakat Sulawesi Barat. Hari ini dan beberapa bulan yang lalu, kawan-kawan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang itu kemudian lari-larinya bahwa perusahaan kemudian akan membeli murah harga TBS sawit, kawan-kawan. Namun itu kemudian para pemerintah yang ada di Sulawesi Barat seakan menutup mata melihat kondisi yang akan menggeruk petani, kawan-kawan. Belum lagi pemerintah tidak mampu untuk mengintervensi perusahaan untuk membuka data penjualan mereka, kawan-kawan. Itu kemudian yang menjadi kecurigaan para petani, yang menjadi kecurigaan para pemerhati petani kelapa sawit. Jangan-jangan para korporasi-korporasi asing bekerja sama dengan para pihak perusahaan atau pihak pemodal-pemodal lokal, kawan-kawan. Untuk itu perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa hari ini Bapak-bapak DPR Sulawesi Barat tidak menemui kita. Apakah langkah yang akan kita ambil untuk kemudian memperjuangkan hak-hak petani kelapa sawit, kawan-kawan? Apakah kawan-kawan siap berdarah-darah untuk memperjuangkan petani kelapa sawit? Saya tidak mendengar suara gemuruh dari kawan-kawan. Apakah kawan-kawan siap berdarah-darah untuk memperjuangkan petani kelapa sawit? Ya, mungkin saya kembalikan ke korban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum matahari di atas kepala, sebelum matahari turun ke tanah, sebelum kubur memanggil, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suara Tuhan, suara rakyat. Di dalam suara Tuhan terdapat amanah rakyat. Jika pilar-pilar kebenaran tercabut dari akarnya, maka kezaliman yang paling nampak di permukaan. Dan jika jerat-jerat hukum digunakan untuk menjerat rakyat kecil, maka substansinya adalah penindasan, betul tidak, kawan-kawan? Hari ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat tapi tidak saya takuti sama sekali bersama dengan petani harusnya memprioritaskan apa saja yang paling penting terhadap hari ini, kawan-kawan. Hari ini peran pemerintah, peran legislatif untuk menstabilkan harga TBS dan harga minyak goreng itu seharusnya itu menjadi prioritas, bukannya rapat paripurna yang menghabiskan anggaran, betul tidak, kawan-kawan? Saat anda ini Dewan terhormat saat pesta pemilu, kami rakyat, kami petani membuka pintu yang lebar-lebar, namun hari ini pintu itu tertutup rapat-rapat, betul tidak, kawan-kawan? Pintu itu ditutup dan dijaga rapat-rapat oleh pihak kepolisian. Bahkan lucunya lagi, pihak kepolisian menggunakan perspektif hukum represi, dan artinya bahwa ketidakpatuhan adalah melanggar aturan, betul tidak, kawan-kawan? Ini bukan ketidakpatuhan, namun inilah bentuk solidaritas, bentuk aksi sebagai kita mahasiswa, agen of control sosial. Tugas kami hanya mengawal dan mengantar masyarakat, mengantar petani untuk duduk bersama dengan DPR, betul tidak, saudara-saudara? Tugas kami tidak lebih hanya mengantar, selebihnya adalah tugas para petani yang berbicara kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dan tidak kami takuti sama sekali. Seharusnya DPR di sini menjadi patron, menjadi bahan percontohan, bukannya sibuk dengan hal-hal yang tidak baik, betul tidak, kawan-kawan? Ditegaskan sekali lagi bahwa tugas kami mahasiswa sini sebagai agen of social control untuk mengawal masyarakat, untuk mengawal petani, tidak lebih dari itu, betul tidak, kawan-kawan? Bahwa hari ini ketidakstabilan harga TBS, bahkan besok adalah final, menentukan nasib para petani setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun ke depan. Harga TBS petani dipertaruhkan besok. Jadi tugas kami di sini untuk mengawal itu. Bapak-bapak ini, pihak kepolisian, tolong dibuka ini pintu lebar-lebar, dibuka ini gerbang, biarkan kami masuk di dalam untuk mengawal para petani. Jangan biarkan kami di tempat ini, karena
Sesungguhnya Bapak dengan kami adalah yang membedakan kita adalah Bapak digaji dan kami tidak. Tapi yang menggaji Bapak sekalian adalah kita, betul tidak kawan-kawan? Dari ujung samir rambut sampai samir sepatu hasil dari keringat orang tua kita, betul tidak kawan-kawan? Jadi kepada Dewan yang terhormat dan Bapak Kepolisian untuk membuka pintu ini dan mobil silakan masuk sebelum saya serahkan ke Korlap. Terima kasih. Ya, kepada kawan-kawan petani dan kawan-kawan mahasiswa untuk masuk ke dalam. Terima kasih teman-teman DPR sudah menerima seluruh masa aksi untuk langsung menuju kantor DPR yang terhormat.